Yang saya hormati segenap rohaniwan dari Makin Depok, yang saya kasihi tentunya juga kepada segenap para pengurus jajaran Makin Depok dan segenap umat yang telah hadir pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan terimalah salam peneguhan iman bahwa hanya kebajikan Huang Tien berkenan, Wei Tetung Tien, Sancai. Ya baik, senang sekali hari ini kembali berada di podium tempat yang suci ini, di mana kembali saya akan mencoba untuk menguraikan uraian agama. Yang mana pada kesempatan kali ini saya memberikan sebuah judul ya, karena di sini tentunya umum, kebanyakan sudah berumah tangga. Walaupun ada yang belum berumah tangga, tentunya ini pun masih relevan untuk nanti pada akhirnya kalian berumah tangga. Ya, judulnya adalah tips ya menjaga atau merawat keharmonisan dalam rumah tangga. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, hidup ini kan selalu berubah. Dunia berubah, apapun berubah. Bisnis berubah, pekerjaan berubah, pengetahuan berubah, dan mau tidak mau kita sebagai manusia pun harus berubah. Karena kalau kita tidak berubah, nanti kita ketinggalan zaman. Ini rumusnya. Jadi kita harus berubah juga. Demikian juga tentunya dalam kita berumah tangga, Tojin, ya. Berumah tangga ini kan istilahnya adalah mengelola negara kecil. Jadi kalau presiden kita itu mengelola dengan jutaan penduduknya bisa. Kita mengelola negara kecil dengan mungkin 3 penduduk, 5 penduduk, 7 penduduk. Apakah kita bisa mengelola negara kecil tersebut? Nah, ini merupakan tantangan bagi kita, ya. Konsep dalam agama Konghucu jelas sekali. Sebelum kita mengelola sesuatu yang besar, kelola dulu yang kecil sebagai latihan. Lulus enggak? Kalau enggak lulus, ya enggak mungkin bisa mengelola negara yang besar. Yang paling kecil adalah mengelola negara diri kita dulu. Kalau kita sudah mampu lulus mengelola negara diri kita sendiri, maka selanjutnya kita berumah tangga untuk mengelola negara dengan penduduk yang lebih besar. Kalau ini sudah lulus juga, maka selanjutnya mengelola yang lebih besar. Misalnya apa? Ya makin di tempat kita menaungi ini. Nah, Tojin, inilah langkah-langkah dan tidak bisa terbalik. Ya, kita di dalam keluarga kecil tidak mampu mengelola dengan keharmonisan, lalu kita mencoba mengelola yang besar. Nah, ini tentunya akan sesuatu yang menjadi terbalik. Maka agama Konghucu konsepnya jelas sekali adalah bagaimana keluarga ini bisa harmonis. Tadi saya katakan, sesuatu itu berubah. Demikian juga dengan keluarga kita. Kalau sekarang ini masih harmonis, tentunya nanti dengan adanya perubahan, kita kelola pula dengan sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin kita mengelola sesuatu negara kecil ini di tahun 2020, nanti di tahun 2040 kita kelola dengan hal yang sama, mungkin nanti bisa beda. Sehingga apa? Keharmonisan menjadi kurang. Ya. Jadi ini adalah sebuah rumus bahwa segala sesuatu berubah, orang pun akan berubah. Baik cara sudut pandang, baik pengetahuannya, baik pemikirannya. Sehingga apa? Suami istri pun harus beradaptasi. Tojin yang terkasih, di sebuah ayat tadi dikatakan, seorang cince itu menuntut dirinya, sedangkan seorang xiaoren menuntut orang lain. Ini pun rumus buat kita umat Konghucu. Nabi Kungce pernah mengatakan, jadilah umat Konghucu yang jadi umat Konghucu yang cince. Menjadi umat ya, yang cince, ya. Jadi kita ini sudah diwajibkan menjadi seorang cince. Seorang cince itu apa sih? Banyak sekali kalau digambarkan, tapi kurang lebihnya seorang cince itu selalu belajar, selalu berubah, sehingga apa?
mengikuti perkembangan zaman. Taucin, kembali ke dalam materi yang akan saya sampaikan. Kalau secara umum sesuatu itu berubah, suami kita pun akan berubah cara pandangnya, pemikirannya, pengetahuannya. Istri kita pun akan berubah. Tidak mungkin sama tahun sekarang dengan 10 tahun yang akan datang. Anak kita pun akan berubah cara pandangnya. Yang semula dulu kita masih rawat, masih kecil, ketika dewasa sudah kuliah, maka cara pandangnya pun akan berubah. Sehingga cara memperlakukan kita kepada anak kita pun akan berubah. Kalau kita masih memperlakukan sama 10 tahun yang lalu, mungkin nanti kembali keharmonisan akan sedikit terkoyak. Ya. Taucin yang terkasih, dalam rumah tangga sebenarnya adalah sebuah proses belajar dari pasangan kita itu seumur hidup. Ya. Jadi berapa lama pun pernikahan kita itu suatu proses, ya. Sehingga pernikahan kita sekarang sudah berjalan 10 tahun, 20 tahun, tetap berproses mengenal suami kita, mengenal istri kita. Orang yang tidak mampu pada akhirnya mengenal pasangan kita, atau pada akhirnya tidak mampu mengikuti perubahan, pada akhirnya apa? Yang terjadi adanya suatu percekcokan di tahun yang ke-30 misalnya. Saya ini pernikahan dari yang pertama sampai ke 20 tahun itu harmonis. Tapi kenapa kok memasuki usia yang ke-21 tahun kok agak sedikit renggang? Nah, inilah taucin. Ya. Jadi dibutuhkan suatu kepandaian memanage diri, bagaimana kita ya menghadapi pasangan kita. Maka tadi dikatakan pernikahan adalah proses untuk belajar mengenal pasangan kita seumur hidup. Kapan kita selesai untuk mempelajarinya? Ya tentunya setelah salah satu dari pasangan kita berpulang kepada Tien, maka selesailah kita berproses belajar mengenal pasangan kita. Orang yang mampu belajar dengan pasangannya lalu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, maka yakinlah keharmonisan akan tetap terjaga, akan tetap terjalin, terawat sampai kita nanti kakek nenek, sampai salah satu nanti kita ada yang dipanggil. Nah, taucin yang terkasih, ada beberapa tips ya untuk saya sampaikan ya. Banyak sebenarnya tips bagaimana kita menjaga merawat ya. Tapi ini hanya beberapa saja, saya ambil cuma 4 ya. Yang pertama itu adalah memberikan dorongan positif. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, saya yakin bapak-bapak pasti punya cita-cita. Ibu-ibu juga punya cita-cita. Baik cita-cita yang sudah dimusyawarahkan dengan pasangan kita, maupun cita-cita yang belum dimusyawarahkan dengan pasangan kita. Yang usaha tentunya ingin punya cita-cita, misalnya saya rata-rata pendapatan sebulan ini cuma 10 juta misalnya. Saya bercita-cita ingin agar tahun depan ini pendapatan saya sebulannya jadi 15 juta misalnya. Itu cita-cita. Ya. Ada yang mungkin diomongkan dengan istri, ada yang tidak. Dalam arti, wah, saya mau bercita-cita tahun depan saya ingin 15 juta pendapatan saya. Cita-cita. Saya harus seperti apa, strategi dan lain sebagainya, dia tuh mulai berpikir. Ya. Namun namanya manusia, taucin, kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan kan tercapai. Kita senang. Tapi ada kala sesuatu itu yang kita inginkan tidak tercapai. Sehingga membuat diri kita jadi merasa ada sesuatu yang kurang. Sehingga saya gagal untuk mencapai pendapatan jadi 15 juta. Kok malah turun 9 juta misalnya. Orang yang cita-citanya tinggi, dalam arti punya cita-cita lalu ya tidak tercapai, ini biasanya berakibat kepada dirinya sendiri. Sesuatu yang berakibat pada dirinya sendiri karena dia sudah berkeluarga, biasanya berakibat dengan sekeliling dia, baik kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Nah, taucin yang terkasih ya, kalau kita melihat
permasalahan tersebut, tentunya sebagai laki-laki ataupun wanita akan rapuh. Rapuh dalam arti karena dia gagal. Sehingga apa yang terjadi? Dia butuh dorongan positif dari pasangan kita. Nah, Tocin ya, mulai sekarang, ayo kita tanya. Siapa yang kalau kita lihat suami kita kok kayaknya murung aja, merasa diam saja, kita cuek? Ya. Siapa yang kalau kita melihat istri kita itu kok kayaknya agak diem hari-hari akhir-akhir ini, kita cuek? Tocin ya. Ayo ya. Kita jangan cuek lagi. Ini adalah negara kita. Ini adalah keluarga kita. Jikalau kita melihat sesuatu yang merasa ada sesuatu yang kurang, yuk kita dekati. Papa, kok saya lihat kok 3 hari ini kok murung aja. Kenapa, Pak? Oh, begini, Ma. Saya itu udah rencana sebenarnya biar keluarga kita itu lebih makmur. Saya pengen pendapatan kita yang semula 10 juta ini saya ingin 15 juta. Papa sudah berusaha lihat-lihat di Google, lihat-lihat di YouTube dan sebagainya untuk usaha yang lebih maju. Tapi ternyata setelah berjalan 3 bulan kok nggak tercapai. Malah kurang jadi 9 juta. Ini yang membuat Papa jadi agak sedikit merasa gagal. Nah, istri datang. Udah, Pak ya. Papa sudah punya rencana yang baik. Sudah punya keinginan yang baik untuk keluarga, memajukan keluarga, mengharmoniskan keluarga. Tentunya kalau sekarang gagal, ya mungkin ya ada beberapa yang salah ya dan lain sebagainya. Yuk kita rembuk, kita omongkan sama-sama. Itulah Tocin. Ya. Istri itu sebagai partner. Suami sebagai partner ketika ada pasangan kita yang merasa ada kegagalan, kita datang. Sehingga apa yang terjadi? Tadi saya katakan, kalau diri ini gagal, diri ini merasa rapuh, maka akan berakibat, ya, berakibat dalam keluarga. Bayangkan, kalau rapuh didiamkan saja, ditanya nih sama istri misalnya, Pak udah makan? Belum. Iya. Jawabannya udah jelek, ya. Diajak harmonis pun akan susah. Kenapa? Dia membawa beban pikirannya. Nah, inilah Tocin ya. Jadi sebagai pasangan yang baik, kita harus melihat situasi dalam keluarga kita. Apakah ada yang tidak biasa? Yuk kita berikan dorongan positif agar kembali bahwa walaupun gagal, tapi bisa dicoba lagi sehingga apa yang diimpikan minimal berproses maju. Ya, ini yang pertama. Sehingga apa? Kehadiran istri atau suami itu akan terasakan oleh suami atau istri. Ya, jangan sampai berpikiran suami, saya capek, istri mah diem aja. Nah, jangan sampai. Betul? Saya harap sebenarnya di Depok nggak ada itu ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi mulai ya, mulai yang mungkin agak cuek ya. Yuk kita rubah mindset kita bahwa pasangan kita ini bisa mempengaruhi keluarga kita. Ya, jadi mulai dirubah. Lalu yang kedua apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan pujian. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, pernah nggak kita merasa kalau kita diberikan minuman sama orang lain, kita bilang apa? Terima kasih ya. Diberikan makanan kecil, terima kasih. Ya. Kalau kita lewat, permisi. Ya. Itu kalau sama orang lain. Kalau istri kita memberikan kopi, kita ngucapin terima kasih enggak? Ya. Pada boro-boro ya. Padahal seharusnya kan konsep agama Konghucu dimulai dari yang terdekat. Kenapa yang jauh diucapkan terima kasih, yang dekat yang selalu menemani kita malah kagak? Ya. Nah inilah Tocin ya. Ini pun mulai harus dirubah. Walaupun dia memang sudah jadi istri kita, udah jadi istri kita ini nggak bakal takut kehilangan, jangan. Ya. Tetap ketika suami atau istri memberikan sesuatu, kita harus tidak boleh pelit mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih ya sayang sudah memberikan kopi. Manis sekali misalnya ya. Ya. Suami itu tidak boleh
pelit di dalam merayu. Walaupun sekarang istri kita tidak secantik waktu muda, tetap ya, terima kasih ya sayang, terima kasih ya cantik, nggak apa-apa. Biarkan istri itu ya mau lompat-lompat nggak apa-apa. Itu memang bumbu-bumbu di dalam keharmonisan. Jangan sampai waktu pacaran cowoknya gesit, merayunya sampai membaca-baca buku, begitu menikah itu dibuang semua, hambar nantinya, ya. Jadi kata-kata mutiara, ucapan terima kasih, permisi dan lain sebagainya itu tetap ya harus kita pakai walaupun dengan pasangan kita, ya. Jadi misalnya lagi baca atau lagi main HP suami kita lewat, nggak apa-apa kita bilang permisi ya ayah, permisi ya papa, permisi ya ganteng, misalnya ya, nggak apa-apa ya, harus ya. Barangkali lagi main HP suami, istri lagi mau ke belakang ya, permisi ganteng, ah iya aku ganteng, ikut misalnya ya. Nah Tocin ya, jadi segala sesuatu yang baik ya itu wajib kita berikan. Tocin tahu ya, hansenya kebajikan. Itu yang paling kiri itu ada yang namanya ren, di atasnya itu ada goresan juga yang berarti menunjukkan 2 orang ya, atau lebih lah istilahnya ya. Jadi kalau kita berbuat kebajikan itu butuh orang. Ya. Kalau kita sendiri, kita nggak bisa berbuat kebajikan. Inilah adilnya Tuhan. Manusia disuruh berbuat kebajikan, maka diadakan tuh teman-temannya. Diadakan manusia lain sehingga kita bisa berbuat kebajikan. Dan berbuat kebajikan itu yang paling utama adalah bisa menyenangkan orang lain. Ya. Istri kita kalau lagi murung, kita rayu dia senang, kita sudah berbuat kebajikan. Kita lihat istri kita di dapur misalnya lagi murung, kita datang, ya, wah istri saya kok lagi murung ya, waktunya rayuan datang, misalnya ya, mama, ya, di dapur nih, ya, mama tahu nggak? Kalau mama sama papa naik motor, kita pasti ditilang. Loh, kok bisa ditilang, Pak? Kan kita cuma berdua. Kan naik motor cuma berdua. Ya enggak, Ma. Kita bertiga. Kok bertiga? Iya. Mama, papa, dan cinta. Misalnya, ya. Bertiga. Berani nggak bapak-bapak? Berani nggak bapak-bapak? Gak apa-apa ya. Kadang-kadang hidup kita itu harus seperti anak-anak lagi ya. Dalam arti yang namanya jaim itu harus dihilangkan. Sekat-sekat jaim itu harus dihilangkan. Ya, saya ini manajer, iya betul. Tapi itu di kantor. Tapi di rumah bukan manajer. Jadi sikap jaimnya harus dihilangkan, ditanggalkan di kantor. Jangan sampai jaimnya dibawa ke rumah. Kasihan istri sama anak-anak. Ketemu suami seperti benar-benar seorang manajer. Jaimnya benar-benar nggak ada komunikasi yang baik. Lepaskan semua. Ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus ibaratnya ya itu tadi ya dilepaskan. Kita butuh rileks, lepas aja ya seperti itu ya. Jadi itu yang kedua ya. Jadi memberikan pujian ya. Nah kebanyakan kita Tocin ya, coba direnungkan lagi. Kebanyakan kita itu hanya meributkan sesuatu yang suami atau istri tidak lakukan, tapi melupakan apa yang sudah banyak suami lakukan dan banyak istri lakukan. Misalnya ya, Pak, kok diem aja, jalan kayak kemana gitu ya, jangan diem aja. Nah itu Tocin ya, sesuatu yang belum dilakukan tapi ini yang diekspos ya, padahal banyak sekali sesuatu yang sudah dilakukan yang tidak dikatakan ya, sehingga mungkin pihak suami atau istri pernah mendengar kata-kata dari pasangan, kamu tuh nggak pernah menyenangkan saya selama ini, kamu tuh nggak pernah membuat saya bahagia selama ini, misalnya ya. Pernah dengar gak Tocin? Nggak ya, jangan ya. Nah
kalau suami atau pasangan sudah mengatakan demikian, maka yang dia expose adalah sesuatu yang tidak atau belum dilakukan oleh pasangan kita. Tetapi yang sudah dilakukan itu dilupakan. Seakan-akan ya, kalau kita pergi ke laut, itu kan kalau pinggirannya ada pasir. Ini yang di pasir ini yang kita lakukan nih. Yang suami lakukan banyak sekali. Tetapi ketika datang ombak, itu tulisan hilang semua kan. Ombak ini seakan-akan sesuatu yang belum dilakukan oleh pasangan kita. Hilang semua itu yang dilakukan. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, kita ingat lagi apa yang sudah dilakukan suami kita. Bagaimana dia mungkin menjemput kita hujan-hujanan. Bagaimana suami kita menjemput kita ketika menerjang banjir, ada guntur dan lain sebagainya. Bagaimana dia basah-basahan di dalam hujan. Lupakah itu misalnya ya. Jadi segala sesuatu yang sudah dilakukan itu diingat, ya. Jangan sesuatu yang belum dilakukan itu yang selalu diekspos, ya. Itu yang kedua, ya. Jadi kita selalu yang pertama memberikan dorongan positif, lalu yang kedua memberikan pujian, ya. Ingat ya, istriku masakan saya rasanya enak banget dah, misalnya ya, walaupun asem. Sesuatu ya itu kan bisa nanti pelan-pelan bisa dirubah. Yang semula keasinan, yang semula keaseman, yang semula kebanyakan micin dan sebagainya, itu kan bisa dirubah. Tapi hati pujian ini kan tidak bisa dirubah. Dari situ kalau kita memberikan pujian bahwa sayur asemnya benar-benar bahagia. Bahagia itu sudah memberikan kebajikan, ya. Nanti pelan-pelan baru kita koreksi soal rasanya, ya. Nah, Tocin yang ketiga, ya, itu yang kedua, ya. Nanti introspeksi lagi ya. Memberikan waktu sendiri. Tocin, ya, di dalam manajemen mungkin yang kuliah ngerti ya. Di dalam manajemen itu, ya, di bagaimana manusia mengelola diri, itu ada waktunya untuk sendiri, ada waktunya untuk pasangan, ada waktunya untuk keluarga inti, ada waktunya untuk keluarga besar. Dan ini tidak boleh dihilangkan. Jangan sampai karena kita sudah menikah, waktunya me time atau waktu untuk diri sendiri ini hilang. Ya, jangan. Pasangan kita tuh butuh untuk waktu sendiri. Dan waktu sendiri ini nggak lama sebenarnya, mungkin 10 menit, 15 menit untuk bersendiri. Ya, ada waktu juga untuk hanya pasangan. Jadi bagi pasangan sudah punya anak, tetap harus punya waktu hanya dengan pasangan saja. Entah anaknya dititipkan dulu ke engkong emaknya, kalau udah besar ya ditinggal nggak apa-apa. Tapi ada waktu yang tidak ada anak, hanya untuk suami dan istri, ya. Dan ada juga waktu untuk keluarga inti, suami, istri, anak. Dan ada waktu untuk keluarga besar, ada engkong, emak dan lain sebagainya, ya. Ini yang harus kita kelola. Kenapa? Kalau salah satunya hilang, kembali lagi ya. Ini bisa membuat seseorang menjadi ya mungkin stres dan lain sebagainya, ya. Saya lihat nih lagi musim liburan ini ya, ada yang jalan-jalan dengan pasangan ya, ngomongnya pacaran lagi ya misalnya. Oh bagus, senang ya. Ada dengan yang keluarga inti, ada yang keluarga besar ya. Jadi waktu-waktu ini ya dipakai kapan dipakainya ya. Misalnya untuk me time kapan, untuk keluarga inti kapan, untuk pasangan saja kapan. Saya tanya, yang untuk waktu buat pasangan ini dipakai enggak? Sudah enggak ya? Ya, jadi harus tetap dipakai ya. Anak ditinggalkan di rumah nggak apa-apa, sebentar doang kok. Ke mall berduaan, berpegangan tangan, saling berangkulan misalnya, saling suap-suapan. Kalau sama anak mungkin malu, suap-suapan, nggak apa-apa. Ya. Siapa yang masih suap-suapan? Iya bagus ya. Suap-suapan kayak zaman dulu gitu kan, disuap-suapin waktu pacaran ya. Ini penting ya, Tocin ya. Jadi jangan dihilangkan ya. Waktu untuk sendiri, misalnya suami pulang dari kantor, kok kayaknya mukanya cemberut, biarkan dulu. Biarkan dia dengan kesendiriannya sampai nanti dia kembali mukanya nggak cemberut atau minimal cemberutnya berkurang. Ya, jangan begitu datang cemberut langsung dicerocosin. Nah ini bahaya. Ya,
Jadi kadang-kadang suami itu belum siap untuk ngomong, biarkan dia dengan kesendiriannya. Nanti waktunya dia siap ngomong, baru istri datang. Ya. Jadi waktu buat sendiri, waktu buat pasangan, waktu buat keluarga inti, dan waktu buat keluarga besar. Ya, ini harus dikelola dengan baik. Jangan satu dihilangkan, nanti khawatir nanti ada kekurangan buat secara pribadi. Ya. Lalu yang terakhir, Tocin, ya, yang keempat, mesra, ya, mesra, ya. Jadi mesra ini kan romantis lah ya, romantis ya. Ketika kita menikah, ya, kalau kita ingat kembali, ya, kita ke belakang nih waktu kita pacaran, ya, apakah mimik kita sama dengan waktu kita pacaran dengan yang sekarang? Apakah gestur tubuh kita, apakah sama waktu kita pacaran dengan sekarang? Beda ya. Nah ini Tocin ya. Jadi perlu kita refleksi lagi ya. Dulu waktu pacaran, ketika saya apel, pacar saya yang wanita ini keluar dengan wangian apa yang ada di hati para laki-laki pejantan ini. Pasti kan, waduh senang sekali. Wah, dia berbuat begitu demi saya. Bahagia kan? Ya. Lalu ketika ketemu ngomong kan pasti ngomongnya nggak mungkin cemberut kan? Kamu tadi kemana aja? Ngomongnya kan pasti pakai senyum ya. Yuk kamu gitu. Iya misalnya ya. Gestur, mimik itu selalu yang istimewa ketika kita waktu pacaran. Pertanyaannya, sekarang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, sudah punya anak. Apakah mimik kita masih seperti itu? Gestur kita seperti itu? Ya, apakah mimiknya sekarang udah nggak seperti itu? Kalau dulu, mama hati-hati ya, itu jalannya tuh ada batu, nanti kalau jatuh mama ntar luka, misalnya ya, ngomongnya enak, ya. Sekarang kalau mau ketemu batu, mah hati-hati tuh mata, itu loh ada batu, masa nggak kelihatan? Kalau dimasukin mata pakai kacamata ya, misalnya ya, omongannya sudah beda. Yuk ya, yang sudah berubah, yuk kembali lagi ya ke masa-masa yang lalu, di mana ketika kita ngomong dengan emosi yang baik. Ketika pasangan kita mendengarkan omongan kita, dia akan merasa tersanjung, merasa istimewa ya. Kenapa ya hal-hal yang baik ini kok bisa hilang ya? Bonso, ini usia saya kan sudah segini, usia saya sudah nggak muda lagi. Yuk kembali lagi, jangan berpikiran usia ya. Yang namanya menyenangkan suami atau istri itu tidak mengenal usia ya. Tetap ya harus kita senangkan sampai kapanpun pasangan kita ya. Kalau istri saya memang sukanya dirayu, ya dirayu. Banyak di YouTube, banyak di Google rayuan-rayuan maut, ya belajar nggak apa-apa ya. Jangan sampai sesuatu yang disuka itu malah dihilangkan ya. Inilah Tocin ya. Mesra itu punya apa, harus tidak dihilangkan. Kita mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah kita lakukan ya. Dulu saya pernah ngomong kalau nggak salah ya, orang pacaran itu kan biasanya nggak punya parfum bisa beli parfum. Orang yang seharusnya satu botol ini habisnya 1 bulan bisa habis 2 minggu karena orang pacaran. Kenapa? Cara pakainya benar-benar boros ya. Seharusnya kan cuma gini doang kan, selesai jalan. Tapi ini enggak. Karena pacaran ingin yang istimewa, ingin yang sempurna penampilannya, maka dia ya. Dia rasa lagi kurang ya. Kurang ya. Buka lagi sampai bawah ya. Nah, inilah Tocin ya. Itu dilakukan demi penampilan yang baik kepada pasangan kita. Kenapa sekarang parfum udah nggak kebeli? Ya. Jadi ini harus kita refleksikan lagi. Yang dulunya biasa beli parfum, ya udah beli parfum. Kalau belum sudah nggak pakai parfum lagi, yuk mandi yang baik ya. Sama ya istri-istri ya. Dulu ketika nyambut suami, nyambut para pejantan ini, apa yang dilakukan? Ya, pasti mandi yang banyak kan ya.
Nah, sekarang ketika nyambut suami pulang, capek ini, lelah ini, ya. Apa yang dilakukan? Nah, udah dandan belum? Ya. Udah pakai merah-merah belum? Ya. Udah pakai pink-pink belum? Udah pakai ini belum nih? Talang pintu, talang air nih. Ya. Udah pakai belum? Ya. Jangan sampai ibu nih yang punya wajah cantik, ya. Kalau ditanyakan wajahnya buat siapa sih? Buat eyang saya, ya Mi ya, buat Ko Andi, buat Wense dan lain sebagainya. Wajah ini kan buat mereka. Kenapa waktu kondangan kok cantik, waktu ketemu suami kok nggak cantik? Nah, jadi ada perubahan ya. Jadi ketemu suami harus minimal ya segar lah ya, jangan sampai nggak segar ya, seperti itu ya. Inilah hal-hal atau tips-tips ya yang bisa kita kelola lagi ya. Dari 4 ini ya, mana yang kira-kira kurang, yuk kita tambah. Yang masih sudah dilakukan, yuk bagus ya. Yang belum, yuk kita lakukan ya. Dari 4 ini saya yakin kalau kita lakukan ya, keluarga kita akan bisa terawat dengan baik ya. Bisa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Tipsnya cuma 4, nggak banyak, gampang diingat, mudah diingat, dan mudah diterapkan. Yang pertama nanti kalau pulang sekarang belum ada istrinya, mulai ya nanti dirayu ya. Ya. Kalau lagi cuci piring, kemarin saya ingat ya cuci piring ya, mulai dirayu, jangan dibiarkan kesian sendirian cuci piring ya. Kita temenin ya. Tapi temeninnya supaya dirayu ya. Dipercikin tuh airnya ke muka dia ya. Iya. Jangan pikiran macam-macam, nanti dia marah, nanti dia kecewa, nanti dia marah. Jangan ya. Tujuan kita baik ya, tujuan kita baik. Percikin aja, nggak apa-apa ya. Saya yakin ya, kalau niat kita baik ya, terus kita dilihat bercanda pasti nggak akan marah ya. Ya inilah Tojin ya, 4 hal ya. Mudah-mudahan jadi introspeksi buat diri kita. Ingat, ajaran agama Konghucu itu keluarga yang harmonis. Kan ada lagunya ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Yuk keluarga kita harmoniskan ya. Kalau semua keluarga Konghucu harmonis, kita menjadi salah satu tiang negara yang jadi harmonis juga ya. Kalau belum harmonis, yuk kita benahi, kita tambah. Pasti ada jalan keluarnya ya. Yang belum menikah, persiapan buat nikah nanti ya. Jadi cara ngelola negara, cara ngelola keluarga itu sebenarnya hampir sama. Ada perhatian ya. Mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua. Gitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, terimalah kembali salam keimanan. Wei Tetung Tien Sancai.